Masuk saya langsung pandu langsung, dan kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Kadis untuk menyampaikan hal-hal teknis dalam kaitan dengan pemberian bantuan pada kesempatan ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bapak sekaligus perkenalan tim yang ada sehingga semua yang ada bisa tahu. Baik, terima kasih Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Pantar Barat Laut, Bapak Kapolsek Pantar Barat, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Bapak Babinsa Pantar Barat Laut, Bapak Kepala Desa, serta seluruh masyarakat, Bapak Ibu yang Bapak orang tua saya, Bapak Haji Likur, anggota DPR Kabupaten Alor, serta seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas perkenannya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin saya perkenalkan sedikit bahwa saya bukan kepala dinas perikanan provinsi, Pak. Jadi ketika Undang-Undang 23 itu ada terjadi pelimpahan kewenangan laut diambil alih oleh provinsi, maka dibentuk kantor cabang dinas kelautan perikanan provinsi NTT wilayah Kabupaten Alor. Jadi saya kepala cabang dinas kelautan perikanan provinsi NTT untuk wilayah Alor. Baik, nama saya Muhammad Saleh Goro, saya orang Barnusa. Ya, jadi orang Barnusa ini bukan KKN ya, sehingga kita bawa datang sini. Jadi saya orang Barnusa. Kebetulan yang bawa juga yang dari anggota DPR ini juga orang Barnusa, Bapak Haji Likur. Lalu Bapak yang penyedia rumput laut ini, Pak Johnson ini juga orang Alor. Nah. Kemudian Ibu istrinya Bapak Johnson, Ibu ini dari Kupang. Lalu di sebelahnya ini sudah tidak asing di Alor sini, Ibu dari Alor juga, kemudian dengan tim-tim pendukung lainnya. Jadi saya tidak memperbanyak kata untuk bantuan rumput laut ini. Jadi ketika kami hadir di sini, pemerintah provinsi NTT di bawah pimpinan Pak Victor Laskoda dan Pak Yosef Lansoi ingin supaya rumput laut ini betul-betul jadi satu komoditi unggulan di NTT. Selama ini kita melihat bahwa Alor ini ada rumput laut, tetapi datanya tidak ada. Bapak-bapak sekalian, mama-mama sekalian, minta maaf saya harus sampaikan di sini. Karena apa? Karena rumput laut yang di Alor sini, dia masuk dalam klaster, kalau kita punya itu kelompok 4, Lembata, Flores Timur, Alor. Tetapi Alor hanya penyangga, pendukung. Yang kabupaten utama adalah Lembata. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita rubah karena apa? Rumput laut dari Alor, tetapi didata di Lembata. Jadi kita bantu ini sekarang, kita harap supaya bapak-bapak ibu sekalian kalau misalnya panen atau jual, tolong didata disampaikan minimal di desa. Nanti desa menyampaikan ke kami. Bahwa keluar pun ada aturan, ada namanya surat keterangan asal SKA yang itu diterbitkan oleh kami. Kemudian pengumpul dan pemasar pun tidak boleh seenaknya dia beli tanpa ada izin, dia berusaha tanpa izin. Namanya surat izin usaha pengumpul pemasar hasil perikanan. Jadi tidak boleh asal-asalan saja. Kalau misalnya nanti dia bawa ada kapal pengawas, ada patroli dari Polair atau TNI AL atau dari pengawas perikanan, periksa di laut, kalau misalnya dia tidak punya dokumen, otomatis akan disita. Jadi ini saya sampaikan memang supaya bisa merubah pemikiran kita bahwa Alor potensi rumput laut. Kita mau kembangkan daerah Pantar Barat Laut menjadi sentra produksi pengembangan rumput laut Kabupaten Alor. Targetnya, saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian, target di sini itu 278.000 ton basah atau 27.000 ton kering.
27.000 ya, 27.000. Sampai hari ini yang baru keluar dari Alor itu 200 ton satu bulan. Bulan April itu 200 ton, itu dari Pantar Barat dan Pantar Barat Laut. Karena adanya data ini, akhirnya pemerintah provinsi memberikan suatu penghargaan kepada masyarakat di sini, diberikanlah. Jadi saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kerja rumput laut. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa rumput laut Alor ini dia punya tingkat keraginannya itu 90%. Kenapa Sulawesi harus beli di sini? Karena di Sulawesi itu hanya 65%. Tanpa rumput laut dari Alor pergi untuk dicampur, tidak jadi chips. Nah, kalau suatu saat kita tutup di sini, otomatis dari sana yang akan jual di sini. Dan itu yang akan kita buat. Kedepannya nanti sementara disusun peraturan gubernur tentang tata niaga hasil perikanan, di dalamnya ada rumput laut. Jadi nanti ada harga standar. Harga standar tidak boleh pembeli membeli di bawah harga itu. Contoh ya, ini contoh. Misalnya di Pergub nanti itu dicantumkan harga standar per kilo 20.000, maka tidak boleh dijual di bawah 20.000. Kalau pembeli tidak mau beli, maka nanti ada perusahaan daerah yang datang beli. Yang sekarang sudah mulai acang-acang ada di sini, sudah ada dia punya orang di sini. Tapi kalau misalnya pembeli naikkan 21.000 contoh ini, silakan bapak-bapak jual di mereka, tidak jadi masalah. Kita mau supaya betul-betul petani jangan kita seperti ini terus, kita hanya hidup begini-begini. Kalau perlu suatu saat petani rumput laut Alor ini, ya bisa-bisa mungkin kita datang 5-6 tahun lagi pulau kami seperti ini lagi, Pak Kades. Mungkin di sini sudah ada pabrik rumput laut atau apa, kita doa sama-sama. Karena apa? Kalau pabrik taruh di Alor, kita bisa ambil dari Wetan, Flores Timur, Lembata. Itu yang program kami. Saya kira itu saja Bapak Camat. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak Camat untuk menerima kami, Bapak Desa dan seluruh masyarakat. Mari sama-sama kita datang, kita hanya tujuan untuk bagaimana Alor itu menjadi baik. Tidak ada maksud lain. Sekira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.